Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizky Ardi Julingga. Saya adalah mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru Riau, kelas 6B. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya tentang membahas tasawuf. Tasawuf itu dia merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan umat Islam. Ia merupakan unsur spiritual dari ajaran Islam yang menyebabkan kehidupan lebih bermakna. Tasawuf memang belum terdefinisikan secara tegas di masa kelahiran Islam. Namun indikasinya adanya tasawuf sudah dirasakan sejak zaman Nabi. Tasawuf berkembang setelah Islam pada zaman Nabi ke berbagai pelosok dunia, bahkan kemudian menjadi unsur yang dominan dalam pelajaran Islam. Selanjutnya, pengertian dan asal-usul dari tasawuf. Yang pertama itu, tasawuf atau sufisme berasal dari bahasa Arab. Tasawuf memiliki banyak pengertian sesuai dengan asal-usul. Jadi, asal-usulnya itu antara lain adalah safa, artinya suci, saf, barisan, saufanah, yakni sejenis buah-buahan kecil yang berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir Jaziriyah Arabia. Sufah artinya serambi tampak duduk. Sufah itu berada di Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan bagi para tunawisma dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah SAW. Ada dua hal pokok tentang tasawuf yang disepakati semua pihak, yaitu kesucian jiwa untuk menghadap Allah SWT sebagai zat yang maha suci. Yang kedua, upaya pendekatan diri secara individual kepada Allah SWT. Jadi kedua pokok tasawuf itu mengacu pada pesan dalam Al-Quran. Yang saya ingat artinya yaitu, sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Nah, itu Quran surat Al-Alaq ayat 87, 14-15. Selanjutnya kita masuk di sejarah perkembangan tasawuf. Jadi pada sejarah perkembangan tasawuf berada dalam fase perkembangan tasawuf. Yang pertama itu pada masa awal era Islam, dakwah kepada tasawuf itu belum diperlukan. Karena pada era itu semua orang adalah ahli takwa, wara dan ahli ibadah. Dan juga mereka semua berlomba-lomba mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek. Oleh karena itu mereka belum membutuhkan tasawuf, karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Yang kedua, pada masa sahabat dan takbin sudah menggunakan tasawuf, tetapi belum menggunakan istilah tasawuf, karena para sahabat dan takbin merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah SWT dan Rasulullah. Yang ketiga, setelah masa sahabat dan takbin, beragam bangsa mulai memeluk Islam. Bidang ilmu pengetahuan semakin meluas dan terspesialisasi. Muncullah di situ ilmu fikih dan ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu faraid, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, setelah fase tersebut, pengaruh spiritual Islam sedikit demi sedikit melemah. Manusia mulai lupa akan kewajibannya kepada Allah SWT, sehingga ahli Uhud terdorong untuk memodifikasi ilmu tasawuf serta menerangkan kemuliaan dan keutamaannya di antara ilmu-ilmu lain. Mulai dari fase inilah ilmu tasawuf berkembang. Selanjutnya, karakteristik tasawuf. Ajaran benar-benar menurut Al-Quran dan Sunnah, terikat dan tidak keluar dari ajaran syariah Islam. Jadi karakteristik tasawuf di sini juga lebih cenderung pada perilaku atau moral keagamaan pada pemikiran. Banyaknya dikembangkan oleh kaum salaf. Dan juga karakteristik tasawuf ini termotivasi untuk membersihkan jiwa yang lebih berorientasi pada aspek, yaitu dengan cara hidup yang lebih mengutamakan rasa dan lebih mementingkan keagungan Tuhan dan bebas dari egoisme.
ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan sebagai tingkatan dan keadaan para sufi. Yang pertama, tingkatan zuhud. Jadi di sini yang banyak diklaim sebagai awal beranjaknya tasawuf telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 77, yang artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sementara, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, tingkatan takwa berlandasan pada firman Allah SWT pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Terus yang tingkatan ketiga, tingkatan tawakal. Menurut para sufi, berlandaskan pada firman-firman Allah SWT antara lain surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, barang siapa bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mencukupi keperluannya. Dan surat Az-Zumar ayat 39, yang artinya, dan hanya kepada Allah SWT lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi tingkatan syukur antara lain berlandaskan kepada firman Allah surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Yang keempat, tingkatan ini tingkatan sabar, berlandaskan pada firman Allah SWT surat Al-Mu'minun ayat 55, yang artinya, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah SWT itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada yang petang dan pagi. Dan surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tingkatan yang kelima, yaitu tingkatan ridha, berdasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 119, yang artinya, Allah ridho terhadap mereka yang mereka pun ridho terhadapnya. Setelah masuk pada tingkatan, kita akan masuk di manfaat tasawuf. Nah, manfaat tasawuf itu dalam bidang kecerdasan dan emosional. Jadi di sini apabila kita dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka dapat mengendalikanlah emosi dengan baik pula. Yang kedua, ada dalam bidang kecerdasan spiritual. Jadi tasawuf di sini bertugas mengingatkan manusia tentang kematian, agar umat manusia selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Yang ketiga, dalam bidang agama, tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kafah, serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integrasi sosial. Yang keempat, dalam bidang etos kerja, tasawuf dapat memperkuat etos kerja dalam ajaran Islam. Bekerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga, dan umat. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan Islam. Di sini gunanya untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh, serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Nah, tadi sudah saya jelaskan itu pengertian karakteristik dalam ayat-ayat suci Al-Quran tentang tasawuf, dan juga beserta manfaat-manfaat tasawuf itu apa saja. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan pada tasawuf. Nah, jadi di sini tahapan-tahapan tasawuf itu yang pertama adalah syariat. Syariat ini dirumuskan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ma'ruf dengan mengatakan, syariat adalah suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah dan larangan yang telah dilarang olehnya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Qurdi mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW yang telah ditetapkan oleh ulama melalui sumber nas Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan cara istirahat, yaitu hukum-hukum yang telah diterangkan dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Hukum-hukum yang dimaksud oleh ulama tauhid itu meliputi keimanan kepada Allah SWT, malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya,
akhirat, qada dan qadarnya. Yang kedua adalah tarekat. Tarekat adalah suatu ilmu yang mengkaji kaitannya amalan. Zikir kepada Allah dengan praktek dalam beribadah setiap waktu yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian itu, maka tarekat itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu amaliyah dan perkumpulan organisasi. Sisi amaliyah merupakan latihan kejiwaan atau kerohanian, baik yang dilakukan oleh seorang maupun secara bersama-sama. Jadi dengan melalui aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Jadi meskipun kedua istilah ini ada segi perbedaan. Jadi latihan kerohanian itu sering juga disebut suluk. Maka pengertian tarekat dan suluk adalah sama bila dilihat dari sisi amalannya. Tetapi kalau dilihat dari sisi organisasi atau perkumpulan, tentu saja pengertian tarekat dan suluk tidak sama. Ketiga, hakikat. Hakikat adalah kepastian yang benar dan kebenaran yang pasti tentang Allah. Nah, jadi di sini dalam surat Waqiah dari 95 sampai 96 yang artinya sesungguhnya yang disebutkan adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Dan juga dalam Quran surat Yunus ayat 32, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran. Jadi perkataan hakikat dalam istilah tasawuf ialah esensi atau pangkal dari semua alam yang ma'wujud, baik yang gaib ataupun yang syahad. Yang terakhir, yang keempat adalah makrifat. Jadi makrifat itu adalah ilmu atau pengetahuan yang hakiki kepada Allah. Pada dasarnya doktrin makrifat adalah merupakan aspek lain dari tauhid. Secara etimologi, makrifat berarti pengetahuan atau bahasa Inggrisnya knowledge. Jadi dalam terminologi tasawuf memiliki muatan makna yang menunjukkan pada suatu pengetahuan tentang Allah yang datang secara langsung, dan orang yang memperoleh pengetahuan ini disebut arif. Jadi apabila seseorang sufi sudah memperoleh makrifatnya, maka hatinya akan terputus dari segala hal tertutup oleh keagungan Allah. Di saat itulah seseorang sufi tidak mempunyai keinginan apapun, termasuk pahala ataupun surga. Namun semuanya dikembalikan kepada Allah. Segala amalan yang dilakukan hanyalah untuk Allah, tanpa mengharapkan termasuk surga dan pahala. Jadi bagi seorang sufi juga seperti Al-Bistami, pengalaman makrifat adalah lebih manis dan lebih nikmat dari 1000 tempat yang mulia di surga Firdaus. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah jadi tasawuf itu adalah ilmu yang mengandung ajaran tentang kehidupan, kerohanian, kebersihan jiwa, cara-cara membersihkan dan berbagi penyakit hati, godaan nafsu, kehidupan duniawi, dan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga sampai kepada pengenalan hati yang ada di dalam akan Allah. Jadi di situ para sufi adalah orang yang menjalankan tasawuf, sedangkan tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk dapat dekat kepada Allah. Tarikoh juga mengandung pengertian organisasi. Kepribadian manusia telah disamari sebagai sebaik-baiknya pencipta yang Allah SWT, dengan mengutamakan atas segala penciptanya yang lain. Kecemerlangan pencipta yang dinamakan insan ini memerlukan panduan yang sebaik-baiknya, baik mengharungi buayan gelora dunia, dan juga tujuannya itu adalah tiada lain melainkan supaya insan ini akan pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan sebaik-baiknya, sebagaimana keadaannya ketika dalam mula-mula kejadian sebelum dia hidup di dunia. Oke, mungkin dari kesimpulan ini adalah penutup saya dalam video ini. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada saya salah penyampaian atau salah tafsir dari buku yang saya baca, tolong diluruskan dengan cara komentar di channel YouTube saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.